Shalom, Onomi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Ini tidak lepas dari bacaan sebelumnya minggu kemarin. Sehingga untuk memahami dengan baik, maka kita harus ingat bacaan kemarin. Nah, firman Tuhan hari ini diberikan tema oleh sinode buat kita, yaitu memberi dengan sukacita menjadi berkat. Sekali lagi, memberi dengan sukacita menjadi berkat. Nah, jemaat Tuhan, kita semua pasti tahu apa yang dibilang dengan kata memberi. Memberi dalam konteks ibadah kita itu bukanlah sesuatu yang aturan yang sudah ditetapkan untuk kita jalankan, ya, atau kewajiban umat untuk melaksanakan ibadah. Tetapi sekali lagi, memberi adalah bagian penting yang harus nyata dalam hidup kita selaku orang percaya. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai wujud kasih-Nya kepada kita dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan. Dalam bahasa yang lain dikatakan Ia telah memberikan. Nah, ini juga yang harus ada dalam pikiran dan hati kita. Bahwa memberi itu adalah bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kata memberi ini tidak hanya dalam konteks ibadah. Dimanapun kita berada dalam kegiatan apapun, maka kita harus mewujudkan kasih Tuhan itu lewat memberi. Dan ini juga yang sedang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus ini mereka orang yang bergebu-gebu. Dari tahun yang lampau mereka sudah semangat bahwa mereka mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Lalu ketika jemaat yang ada di Yerusalem mengalami pergumulan soal kekurangan, kehidupan yang begitu berat ekonominya, dan Paulus oleh hikmat Tuhan menyatakan pengumpulan uang pelayanan kasih itu kepada jemaat di Korintus. Tapi mereka sepertinya mulai kendor dalam semangat itu. Dan ketika Paulus berada di Makedonia, melihat bagaimana sikap Makedonia ini dengan semangat memberi walaupun sederhana, hidup miskin, Paulus mendorong orang-orang di Korintus untuk betul-betul mempersiapkan diri dan terlibat dalam pekerjaan Allah lewat memberi. Kenapa? Karena memberi adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Nah, hari ini kita juga diingatkan sebagai orang percaya jemaat GKI Yahim. Mari kita nyatakan memberi itu menjadi bagian penting dalam hidup. Sebab Allah merindukan hal itu bagi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, mengapa memberi itu bagian penting sehingga menjadi berkat bagi kita, bagi umat? Apa yang menjadi alasan bagi kita? Nah, kalau kita membaca bagian teks ini, maka Paulus mengungkapkan alasan-alasannya. Mengapa memberi itu sangat penting? Karena menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama. Yang pertama di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Dikatakan begini ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lalu ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ayat ini memberikan gagasan, alasan oleh Paulus kepada kita. Mengapa memberi itu penting? Karena
dengan memberi, kita melibatkan Allah sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, karena kita dengan memberi, kita melibatkan Allah sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Makanya Paulus jelaskan kepada jemaat di Roma, Allah itu sanggup melimpahkan kasih karunia, bahkan lebih lagi. Ini mau menunjukkan bahwa Allah menjadi sumber memberkati setiap umat. Sehingga jangan hitung-hitungan dengan Tuhan dalam hal memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, jemaat di Korintus ternyata mulai dipengaruhi dengan pikiran-pikiran untung rugi oleh ajaran filsafat. Kalau saya punya benih, ada misalnya 10, lalu saya kasih kepada orang 4, berarti berkurang. Saya tidak mendapatkan banyak benih. Dan Paulus jelaskan, kebahagiaan berkat itu bukan tergantung dari manusia, tapi tergantung dari Allah. Dan Paulus gunakan istilah pertanian bagaimana Allah menyatakan kelimpahan berkatnya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Kalau orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Coba kita contoh sederhana di danau saja. Kalau kita mau tangkap ikan, kita pakai 1 jaring. Kira-kira banyak enggak kita dapat ikan? Dibandingkan dengan orang yang beli jaring banyak lalu dia taruh jaring di danau. Pasti yang banyak dapat berkat adalah orang yang punya jaring yang banyak. Nah, prinsip dalam hal memberi untuk menjadi berkat bagi Tuhan adalah ketika kita libatkan Tuhan untuk memberi dengan kasih kepada orang lain, maka semakin banyak kita memberi, maka Allah akan melimpahkan berkat dalam hidup kita. Bukan kekurangan, tapi berkecukupan. Sehingga mari jemaat Tuhan, jangan kita ragu dengan janji Tuhan ini. Jangan kita pelit dalam hal memberi. Bukan hanya soal uang yang kita letakkan dalam kantong-kantong kolektor dan peti yang ada. Tapi juga bagaimana kita memberi waktu kita untuk hadir dalam ibadah-ibadah. Ibadah KSP, ibadah rayon, ibadah unsur. Itu juga bagian memberi yang terbaik. Dan penting, beri tenaga perhatian kita untuk persekutuan dalam jemaat kita. Beri waktu untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Nah, ini bagian dari memberi yang Tuhan tuntut dalam hidup. Sekali lagi, kenapa? Karena memberi itu penting sekali dan tidak boleh lepas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ini alasan yang pertama. Paulus katakan, karena dengan memberi berarti kita belajar melibatkan Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup. Lalu yang kedua, mengapa memberi itu penting sehingga menjadi berkat bagi umat? Yang kedua di ayat ke-12 dikatakan begini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, di sini Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, jangan ragu dalam memberi. Persiapkan apa yang sudah dijanjikan. Makanya Paulus utus Titus dan beberapa orang-orang dari Makedonia mendahului dia, supaya betul-betul disiapkan apa yang menjadi janji iman mereka dalam terlibat memberi bagi Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena bagian itu adalah bagian untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Dan apa yang terjadi ketika orang mengalami pemberian itu? Mereka merasakan kasih Tuhan lewat pemberian itu dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan. Tidak usah jauh-jauh, dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Ketika kita melakukan persekutuan, ya, di tempat-tempat jemaat yang lain. Ketika keluarga yang dikunjungi ini orang yang sederhana, janda ataupun duda. Biasa dilakukan pelayanan ibadah diakonia. Ya, di tempat yang lain. Mungkin di sini juga ada. Jadi apa yang kita lakukan? Kita datang dengan membawa sesuatu bagi keluarga itu.
beras, gula, sabun, ataupun uang yang bisa ada pada kita. Dan bagaimana respon dari keluarga yang kita kunjungi? Bahagia, senang. Kenapa? Karena mereka melihat wujud pelayanan kasih Yesus itu dalam persekutuan kita. Dan apa yang terjadi? Ketika selesai ibadah, biasanya mereka bilang, kami keluarga bersyukur bisa merasakan kasih Tuhan lewat persekutuan ini. Buat pemberian. Nah, itu sebabnya mari kita coba ya tata persekutuan kita. Jangan gara-gara tidak ada sesuatu lalu akhirnya orang menolak persekutuan, menolak ibadah. Aduh, minta maaf, Bapak Majelis belum siap, kami keluarga tidak ada apa-apa. Nanti kalau datang saya mau kasih apa? Nah, untuk menjawab itu mari kita belajar. Lalu kita juga kasih pemahaman bahwa dalam ibadah itu yang terpenting adalah bagaimana kesiapan hati kita menerima Tuhan dalam persekutuan rumah. Dan untuk menguatkan mereka bahwa ada persekutuan yang satu hati dalam pelayanan kasih, mari kita bawa sesuatu. Gorengan-gorengan kita bawa sebagai wujud persekutuan kita, tidak apa-apa. Nah, ini bagian dari kata memberi. Mengapa memberi itu penting? Karena dengan memberi berarti kita terlibat membantu. Dan dalam bantuan kita syukur kepada Allah. Amin. Ini yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, mengapa memberi itu penting menjadi berkat? Yang ketiga di ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan begini. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ayat 14. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas. Nah, di sini Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bagaimana kerinduan orang-orang di Yerusalem atas saudara mereka di dalam Tuhan. Ya, mereka ingin mempererat sebuah persekutuan persaudaraan itu, dan salah satu bagian penting adalah lewat memberi. Hanya Paulus mendorong jemaat di Korintus, buktikan persaudaraanmu. Dan ketika mereka belajar memberi itu mengikat erat persaudaraan, semakin ada dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini menjadi bukti nyata bagaimana kehidupan jemaat mula-mula mereka luar biasa dalam menyatakan pemberian. Mereka bukan hanya memberi waktu untuk setia dalam pengajaran firman Tuhan, setia dalam ibadah-ibadah, tapi mereka memberikan materi mereka, apa yang ada pada mereka, mereka jual, lalu bawa ke rumah Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Dan lihat apa yang terjadi dalam persekutuan ini, persaudaraan semakin erat. Orang yang melihat mereka menyukai bahwa ini sesuatu yang berbeda yang ada di tengah-tengah dunia, sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang luar biasa. Kenapa? Karena memberi, mengikat, mempererat sebuah persaudaraan. Bayangkan, orang-orang percaya ini berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Orang Korintus ini orang non-Yahudi, orang Yunani. Ya. Tapi ketika orang Yahudi melihat sikap mereka dalam memberi itu, mempererat mereka dalam persaudaraan di dalam Tuhan. Sehingga sekali lagi mari jemaat Tuhan, walaupun kita berbeda suku, berbeda status kita, tapi ketika kita belajar memberi itu mengikat kita dalam persaudaraan kita. Dan akan membuat kita semakin ada dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Jadi mari kita tingkatkan pemberian kita. Jangan kita pilih-pilih, ini bukan suku kita jadi tidak usah sudah. Lihat dulu, ini tidak selevel dengan kita, tidak usah sudah. Salah sekali, itu salah besar. Karena yang Tuhan cari adalah sebuah kesatuan dalam persekutuan.
Dan ketika persatuan itu ada, dalam kerukunan itu ada, maka janji Tuhan dalam Mazmur 133 bilang apa? Disitulah berkat Allah diperintahkan. Kan perintahkan. Makanya persekutuan yang mengalami berkat Tuhan adalah ketika mereka belajar ada dalam kesatuan. Dan kesatuan ini dapat terjadi kalau kita belajar memberi waktu, tenaga, pikiran, dan apa yang ada pada kita dalam persekutuan kita. Itu akan mengikat kita dalam sebuah kesatuan tubuh. Amin. Mari, apa yang ada pada kita? Mungkin hasil kebun atau apa saja kita beri. Tanpa melihat siapa yang kita mau beri. Karena saya adalah saudara di dalam Tuhan. Ini yang ketiga. Lalu alasan yang terakhir. Mengapa memberi itu penting? Sehingga menjadi berkat. Di ayatnya yang ke-15, Paulus katakan begini. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi alasan yang terakhir Paulus mau katakan. Mengapa memberi itu penting? Karena melalui pemberian adalah respon kita terhadap kasih Allah. Paulus sadari bahwa yang terpenting bukanlah soal berapa barang yang kita beri. Tapi soal hati kita dalam memberi. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu memberi hidupnya bagi kita. Allah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau dia tidak sayang, dia tidak akan datang. Kalau dia tidak sayang, dia tidak akan ada di salib. Tapi karena dia sayang kita, dia tidak ingin kita binasa. Maka dia datang dan menggantikan kita menebus semua hukuman dosa itu di atas kayu. Yang menyatakan anugerah keselamatan kepada kita. Dan karena kita menerima akan hal itu, maka apa respon kita? Tidak ada cara lain. Kita memberi hidup kita bagi Tuhan. Dalam persekutuan ini. Kita berikan apa yang ada pada kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Jangan bilang, untuk apa saya mau memberi? Itu merugikan saya dalam persekutuan. Salah besar. Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Maka Paulus bilang, mari kita respon kepada Tuhan atas kasih-Nya. Atas keselamatan dan anugerah yang dia berikan kepada kita. Amin. Ketika Tuhan percayakan kita dalam tanggung jawab kita. Baik di kantor, dalam usaha. Baik pekerjaan di darat, di laut, apapun itu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan dalam hal yang benar bagi kita. Karena itu juga bagian yang memberi sebagai respon kasih Tuhan dalam. Jangan tindakan aktivitas kita sesuatu yang mendatangkan dosa bagi kita. Dan itu bukan pemberian yang baik bagi kita. Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita. Berarti Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kebenaran. Salah satu bagian yang terbaik, berikan yang terbaik. Amin. Nah, oleh sebab itu mari dalam ibadah ini kita diingatkan oleh Tuhan mencari kehidupan yang memberi yang terbaik. Karena memberi itu bagian penting yang Tuhan tuntut dalam hidup. Kenapa? Nah, Paulus sudah memberikan alasannya. 4 alasan. Yang pertama, karena memberi berarti kita melibatkan Tuhan sebagai sumber berkat. Yang kedua, karena memberi berarti kita turut membantu, menolong supaya orang menyatakan syukur kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, karena dengan memberi mempererat persaudaraan kita sebagai tubuh Kristus. Dan karena dengan memberi kita menjawab dan merespon kasih Tuhan dalam. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dan terus memberkati kita dalam hidup kita. Amin.